Selamat pagi. Saat ini saya menjadi co-hostnya Teh Citren tadi karena saat ini saya sedang bersama pengrajin yang sangat luar biasa sekali dengan Kang Iwan, Bu. Kang Iwan ini adalah pengrajin sajadah dari Cililin. Sejadah Raspur. Sejadah apa namanya? Sejadah Raspur. Sejadah Raspur. Iya, bahan bulu Raspur. Oh, dengan bahan bulu Raspur. Beliau ini adalah salah satu dari Planet Kreatif Disabilitas yang dengan keterbatasannya tapi luar biasa sekali bisa menghasilkan karya yang di luar batas kita sebagai orang normal begitu. Jadi sekarang saya pengen sedikit bertanya-tanya sama Kang Agus. Ini teh mulai mengerjakan buat sajadah ini dari tahun berapa sih, Kang? 2014, Bu. Dari tahun 2014. Ya, Awalnya kenapa pengen buat sajadah ini? Kalau awalnya ya pengen lihat yang untuk laku di pasaran gitu, Bu. Kalau sejadah kan orang yang pasti banyak membutuhkannya. Ya. Dibanding bikin yang kayak gamis kan banyak gitu yang bikin. Lagian ini kan dari bahan bakunya unik gitu ya. Iya. Dari bahan-bahan bulu. Betul. Dan memang Kang Iwan dulunya itu sudah sebagai penjahit atau baru belajar semenjak pengen bikin sajadah ini? Emang dulunya saya dari kerja 2010 ya. Kerja di konveksi boneka, cuman baru-baru ini ya bikin kayak gini. Memang jadi sudah tahu ya pola-polanya, bagaimana caranya membuat sajadah, ya, bagaimana caranya menjahit pinggirannya dan lain sebagainya. Dan saat ini kalau boleh tahu sudah berapa banyak sajadah yang udah dibuat sama Kang Iwan dari tahun 2014 sampai sekarang, dan satu hari itu bisa buat sampai berapa banyak sajadah sih? Kalau dibuatnya udah lumayan banyak keluar Jawa yang kayak ke Sumatera. Wow, sudah ke Sumatera, sudah ke laut. Ada yang Depok, kalau paling Depok, Bogor. Banyaknya sih Sumatera. Banyaknya Sumatera. Ini dipasarkannya melalui apa? Jadi reseller, Bu. Jadi reseller. Kalau saya kan jadi bukan receiver, supplier ya. Iya. Kalau yang bikin. Jadi reseller yang masarin. Jadi reseller yang memasarkan, nanti tinggal dikirimnya dari Kang Iwan gitu ya? Jadi kita tinggal nunggu PO aja dari pesanan reseller. Wah, Masya Allah, tinggal nunggu PO aja dari reseller. Ini luar biasa sekali. Ini berarti kalau misalnya satu hari bisa dibuat berapa sajadah, Kang? Kalau yang polosan dapat satu kodi juga satu hari. Dari potong sampai jahit sampai beres. Yang polosan? Kalau yang desain paling sedikit gitu, paling 8, kalau banyak paling satu lusin. Satu lusin. Yang desain ada jadi karakter. Satu hari bisa buat satu lusin sajadah motif. Kalau polosan bisa dapat sampai 20 pieces atau satu kodi begitu. Luar biasa sekali. Sekarang ini kalau boleh saya tahu contoh bahannya mungkin atau seperti apa? Iya, ini contoh bahan untuk sejadah juga, ini juga masuk, Bu, untuk contoh bahan sejadah. Cuman kan ini agak lembut, jadi lebih nggak timbul seperti ini ya. Dari bahan pelboa. Lucu loh, ini bahannya luar biasa sekali. Ini tuh berarti polanya sudah diguntingin dulu sama Kang Iwan gitu. Semuanya. Kalau ini mah bahan bawah, buat bawah kan ini. Ini bahan kulitnya. Kan ini anti slip ya bawahnya, Bu. Iya, jadi dia nggak licin kalau misalnya kita sholat. Iwan, untuk mencari bahan bakunya ini belinya di mana gitu? Kalau ini di toko-toko, paling toko-toko yang tertentu kayak mebel. Nyari sendiri atau pesan online? Nyari sendiri. Jadi nyari bahan bakunya sendiri, ngejahitnya sendiri, memasarkannya juga sendiri melalui reseller. Sudah mulai ke digital kah? Ke sosial media atau Facebook? Sosial media paling juga Instagram. Instagram ada? Instagramnya apa, boleh dikasih tahu? Rizky Collection. Rizky Collection, nanti akan ditaruh di sini nih. Jadi untuk yang mau order sajadah dari Kang Iwan langsung Rizky Collection 14, Rizky Collection 21, ada 2 sih. Oh, ada 2, ada Rizky Collection 14, ada Rizky Collection 21. Nanti akan dicatat sama timnya untuk ditaruh di sini ya, Kang ya. Biar nanti yang nonton mau beli bisa langsung order ke Kang Iwan. Mudah-mudahan bisa laris manis Tanjung Kimpul. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi juga untuk yang lainnya bahwa bisa dan mau berkarya tanpa melihat batasan, karena sesungguhnya ekonomi kreatif itu adalah bertumpu kepada kemampuan informasi dan penggalian ilmu di otak kita. Untuk itu semangat terus para pelaku ekonomi kreatif, insya Allah kita semuanya bisa semakin sukses. Kang Iwan, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu.
Oke, perkenalkan nama saya Kendo. Di sini saya sebagai ketua komunitas NNG atau yang biasa disebut New Normal Games. Nah, potensi industri gaming dan e-sport di Indonesia ini mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan di tengah pandemi ini. Seiring dengan perkembangan yang dinilai cukup baik, pemerintah melihat ini menjadi hal yang layak dikembangkan secara serius. Terbukti, cabang olahraga elektronik ini sudah diakui secara resmi oleh KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia pada tahun 2018 lalu. Kami sebagai salah satu komunitas yang bernama NNG atau New Normal Games berhasil mewadahi para atlet e-sport di Jawa Barat untuk mengikuti turnamen tingkat nasional dan lokal. Banyak para atlet yang mengikuti event kami seperti PUBG Mobile Turnamen, Halo Hey, dan Hari Lab Semangat Merdeka. Lalu Cimahi Esport League, Dikta PUBG Turnamen, Mobile Legend GGL Competition, dan Piala Bupati Hengki Kurniawan Competition. Dengan segala fasilitas yang terbaik dan sumber daya manusia yang profesional, kami menggarap event e-sport ini secara online dan live streaming. Fasilitas studio green screen yang dilengkapi dengan alat produksi seperti kamera, lighting, dan audio yang berkualitas tinggi merupakan sebuah penunjang jalannya event berkualitas yang kami lakukan. Kami percaya perkembangan e-sport di Indonesia akan terus maju dan akan banyak atlet-atlet yang menjuarai ajang kompetisi kelas dunia. Di era digital saat ini, peran industri kreatif sangat diminati oleh masyarakat dan perusahaan. Hal ini merupakan perubahan zaman di mana peran videografi dan animasi sangat membantu dalam penyampaian pesan, informasi, dan produk kepada klien. Alhamdulillah, di kondisi pandemi ini, kami, tim virtual audiovisual, banyak mengerjakan proyek video animasi dan videografi. Para klien menyadari pentingnya memasarkan produk mereka dengan kualitas terbaik. Videografi menjadi sarana penyampaian informasi produk yang dapat memenuhi segala aspek konten, serta animasi sebagai sektor penambah daya tarik dari segi konten yang sulit untuk divisualkan, dan animasi menjadi pelengkap visual. Videografi itu sendiri bisa berupa sebuah visual dengan konten seperti film, video klip, iklan, vlog, dan lainnya. Serta animasi itu sendiri bisa berupa sebuah visual dengan konten seperti film animasi, motion graphic, visual effect, dan lain sebagainya. Untuk visual effect itu sendiri merupakan proses membuat atau memanipulasi sebuah gambar dalam objek pada pembuatan film. Sebagai tenaga ahli profesional, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh klien kami.
Perkembangan ekonomi kreatif di bidang musik di era digital saat ini sangat terbuka luas ya, karena sekarang banyak permunculan ataupun sebuah kesempatan para musisi ataupun para pelaku seni, maraknya digital platform seperti YouTube, iTunes, Spotify, Juk, Deezer, dan Amazon Musik dan lain-lain sebenarnya. Sekarang kan fenomenanya sekarang sudah marak adanya cover musik, banyak artis-artis yang bermunculan bukan dari mereka beranjak dari kontrak dengan label. Misalkan artis dulu kan harus kontrak dengan label ya. Mereka sekarang bermunculan artis baru dari cover, dia dari cover ternyata terkenal di YouTube, maka langsung sekarang label mencarinya di cover YouTube karena sudah banyak fansnya mungkin ya. Jadi nggak usah dari nol membibit anak-anak atau para musisi dari nol untuk menjadikan bahan jadi artis, tetapi mereka itu sekarang melihat dari konten-konten kreator yang sangat bagus dari YouTube ataupun jadi selebgram. Dan sekarang maraknya para musisi membuat karyanya di dunia digital, mereka dengan gampangnya, dengan mudahnya meriliskan sebuah karyanya tanpa perlu kerjasama dengan perusahaan rekaman. Mereka hanya perlu, kalau di YouTube sih mereka bisa langsung, tetapi kalau di dunia platform lain mereka harus bekerja sama dengan agregator. Agregator tuh nitip untuk titip digital gitu ke sebuah platform gitu ya. Di masa pandemi ini memang kemarin ini ketika banyak-banyaknya aturan PPKM, sering-seringnya PPKM, para pelaku seni itu sangat terdampak. Sebenarnya terdampak itu dari sisi mereka tidak bisa lagi untuk main off air, show ataupun konser ya. Tapi sebagian ada artis yang aman-aman saja karena artis itulah yang aman-aman saja itu mereka yang udah mempersiapkan digital sebelumnya, seperti mereka udah punya akun YouTube, mengurus YouTube sebelumnya, mereka udah di digital, sudah ada di iTunes, Spotify, mereka masih bisa aman karena banyak di era pandemi ini mereka yang mencairkan royalti dari RBT, NSP, ataupun YouTube digital dan lain-lain, karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini karena banyak orang-orang yang dibatasi ya untuk keluar rumah, mereka harus di rumah saja. Sebenarnya ada fenomena itu adalah 5 kali lipat peningkatan streaming. Mungkin banyak orang-orang bete di rumah hanya nonton YouTube, iTunes, dengerin musik, Spotify dan lain-lain. Maka sebenarnya di pandemi ini ada beberapa hal ya dalam dunia digital ini, khususnya musik itu yang meningkat gitu, bisa dikatakan 5 kali lipat lebih lah. Terima kasih juga kepada pemerintah yang telah mendukung kami, yang sangat memperhatikan kepada para musisi, karena kita sebagai pencipta lagu ataupun komposer ataupun para musisi yang live sekarang sudah ada banyak royalti, seperti mereka walaupun kita marak bajakan di mana-mana saja, tapi tetap seorang pencipta, mereka hak seorang pencipta, hak musisi itu dilindungi oleh negara. Seperti di karaoke sekarang di karaoke, di kafe, di mana-mana bawain lagu-lagu karya-karya dari mungkin udah penciptanya udah meninggal atau bagaimana. Nah, itu sekarang di karaoke juga ada potongan, ada hak untuk para pencipta. Terus dari RBT, penyanyinya bukan hanya sebagai penyanyi saja yang dapat royalti, tapi pencipta lagunya, para player dan lainnya dapat. Terima kasih juga khususnya untuk Bandung Barat ya, Pak Hengki Kurniawan, Pak Bupati, yang telah mensupport kami di sini musisi dengan adanya program konser amal. Kemarin ini ada konser amal, kemudian program pencarian bakat KBB Idol, para penyanyi, para musisi dikumpulkan. Terus kemudian pernah sempat membuat konser amal yang terlama sampai dapat kita rekor muri ya, dapat 2,2 miliar dengan beliau. Terima kasih banyak, semoga kita semua bisa selalu mendukung, saling berpegang tangan untuk terus maju dan berkah. Untuk para pesan saya sih untuk para musisi dan seniman, terus berkarya, kita jangan terhentak karena pandemi ini, dengan alasan pandemi ini begini harus menyalahkan pemerintah, menyalahkan sana sini, jangan. Mari kita berkarya terus, mencari ide kreatif yang banyak terus. Kalau kita sekarang job wedding, job di kafe memang agak sulit dan lain-lain, sekarang udah terbuka lagi, tapi ingat protokol kesehatan, masih tetap terus coba membuka channel YouTube lagi,
berusaha kerjasama dengan agregator untuk kita membuka peluang di digital, kita daftar di Parvi, didaftar di mana-mana gitu untuk hukum kita biar benar-benar gitu, biar terjaga hak royalti kita. Terima kasih, maju terus usaha ekonomi kreatif Indonesia khususnya di bidang musik, semangat! Sahabat kreatif, sekarang saya sedang ada di Virage Awi Indonesia yang lokasinya ada di Jalan Batu Jajar nomor 81. Di sini tuh tempat pengrajin yang tadi beberapa karyanya ada di IKEA Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Nah, saya penasaran nih, mau langsung masuk aja karena saya mau lihat-lihat karya lainnya dan juga sekaligus ngobrol-ngobrol sama pemiliknya. Yuk, langsung masuk aja. Nah, sekarang saya sudah bersama Kang Adang nih, sang ahli dari perawian ya, owner dari Virage Awi juga. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gini Kang, jadi saya tadi udah dari IKEA, terus ngeliat program Dekranasda. Oke. Di sana banyak sekali, karya-karya Akang yang terpampang, terlihat jelas, pokoknya keren banget. Jadi saya penasaran pengen kesini langsung ketemu sama ownernya gitu. Saya mau tanya nih Kang, Ya. Gimana tanggapan Akang tentang program Dekranasda ini sebagai pelaku ekonomi kreatif? ya. Iya. Jadi dengan kepemimpinan Kang Hengki, Kang Hengki, apalagi ya. dengan Dekranasda, dengan program-program Dekranasda yang sangat luar biasa. Ini di masa pandemi kita terbuka pemasarannya. Jadi Iya. kita selama 2 tahun ini vakum ya penjualan, tapi dengan program-program Dekranasda yang sangat luar biasa membuat kita mulai menggeliat lagi, semangat Menggebu-gebu lagi gitu lagi. ya. Dan ini luar biasa program-program ini sangat. Jadi luar sangat biasa. terfasilitasi ya Pak, sangat Oke, membantu siap. sekali program ini. Nah, saya lihat-lihat di sini Kang, ternyata banyak sekali ini ya penghargaan-penghargaan udah nyampe go internasional. Bisa tolong dijelasin nggak sih Kang? Ini dari mana aja, udah kemana aja gitu? Ya, alhamdulillah sih selama perjalanan kita dari 2011 sampai 2021, ini 10 tahun ya. Jadi ini 10 tahun. dasawarsanya kita itu. Jadi kita mulai mendapatkan penghargaan mulai dari lokal sampai internasional. Kalau lokalnya kita dapat juara pertama Anugerah Inovasi Jawa Barat. Jawa Barat. Itu untuk inovasi ya, untuk alat musik. Kemudian untuk internasional kita mendapatkan penghargaan dari produk terbaik, terinovatif itu di Malaysia. Di Malaysia itu Iya. apa Kang? Itu kita ya produk inovasi, kemudian kita ya. juga pernah dapat rekor dunia, Rekor rekor dunia. muri ya untuk Wow, rekor muri. keren Iya, banget. dengan pemain terbanyak orkestra. Orkestra terbanyak. berapa itu pemain? 428 pemain. 428 pemain, gila keren banget. Berarti di sini ada tim musiknya kayak gitu juga ya? Iya, kita ada tim musik. Jadi awalnya tahun 2013 kita membentuk grup musik namanya The Bamboo Essential. Awalnya hanya untuk mempromosikan alat musik kami. Iya. Ya, ternyata perjalanan waktu kita malah diundang ke beberapa negara. Sampai sekarang udah sekitar 20 negara yang kita kelilingi. Wah, gila. Jadi jalan rezeki juga lewat situ ya. Jadi nilai-nilai juga, nilai ekonomi buat nilai kita. ekonomi juga, ekonomi kreatif juga di situ. Berarti udah event udah banyak banget. Iya, Udah iya. sampai mana aja nih Kang kalau untuk event-event? Kalau event di Indonesia kita pernah Java Jazz Festival, Java kemudian international jazz, Jazz. international jazz. Kemudian kalau luar negeri kita Yilan Internasional itu di Taiwan, di Frankfurt, Budapest juga, Jepang, India, Malaysia udah beberapa kali. Malaysia berarti udah sering banget ya ke sana. Setahun 2 kali kita perform di sana. Gila, keren banget sih Kang. Ya ampun, beruntung banget bisa ketemu sama Akang di sini. Sekarang saya pengen keliling-keliling, boleh kan? Mau Boleh, lihat-lihat boleh. ada apa aja sih di sini?
Kesulitan di masa pandemi saat ini tuh banyak sekali kegiatan industri kreatif konvensional yang terhambat kegiatannya karena pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi COVID-19 saat ini. Alhamdulillah di masa pandemi ini kami tim Harele Production berhasil berinovasi untuk dalam bidang media penyiaran audiovisual. Kami membentuk dan membuat sebuah mobil stocking atau studio keliling untuk memudahkan produktivitas masyarakat dan juga perusahaan dalam bidang industri kreatif, yaitu media penyiaran audiovisual. Oke, mobil stocking ini pula bisa beroperasi untuk menunjang produktivitas masyarakat untuk melakukan yang pertama, itu bisa dari segi audio, recording, mastering, mixing, dan lain sebagainya. Lalu untuk proses videografi bisa dilakukan editing, animasi, special effect, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu live streaming. Nah, mobil ini bisa untuk melakukan segala macam produktivitas media penyiaran audiovisual. Kami bisa dikategorikan menjadi pelopor pertama di Jawa Barat untuk sebagai pelopor yang mengadakan hybrid event atau event yang dilakukan secara online dan offline untuk menunjang produktivitas masyarakat dan juga perusahaan. Hal ini dapat mempermudah masyarakat ataupun perusahaan agar dapat bisa melakukan event mereka secara virtual atau live streaming. Live streamingnya bisa melalui platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Zoom. Alhamdulillah, tim kami Harele Production berhasil meraih penghargaan rekor muri sebagai tim yang melakukan konser amal terlama 22 jam non-stop bersama Mizan Amanah dan juga Bunga Bangsa secara live streaming. Lalu, kami pula menjadi pelopor pertama di Jawa Barat sebagai virtual wedding yang mana kami meliput segala macam kegiatan wedding agar pengantin yang melaksanakan pernikahan dapat menyiarkan pernikahan mereka dan disaksikan oleh kerabat, keluarga, dan teman-temannya. Terima kasih kepada pemerintah yang telah mengizinkan event untuk dilakukan secara virtual atau live streaming dan tetap berjalan untuk dapat disaksikan oleh masyarakat banyak.